Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Pada cerita di episode ini, Sun Wukong sangat kesal melihat iblis-iblis berwarna ungu itu. Tapi sayangnya, iblis-iblis itu hanya bisa berbicara yang tidak jelas saja. Tapi, salah satu iblis itu menyerang Sun Wukong dan diikuti dengan iblis-iblis yang lain. Sun Wukong pun berusaha menghindari serangan itu, dan menurutnya itu terlalu mudah untuk menghindari serangan mereka. Serangan mereka terlalu banyak memiliki kesalahan pada gerakannya menurut Wukong. Jadi, Wukong dengan mudah menghindarinya. Namun sayangnya, karena dia terlalu sombong, dia pun akhirnya terkena salah satu serangan dari iblis itu. Tapi dia pun berusaha untuk tetap tenang dan seolah-olah mengendalikan semuanya. Dia pun berkata serangannya hanya terasa geli untuknya. Kalau begitu, sekarang adalah giliran dari Wukong. Wukong pun dengan amarah yang mematikannya langsung menyerang semua iblis itu dengan tongkat ruyi emasnya. Tapi tiba-tiba saat dia memukul salah satu iblis, dia pun mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk membunuh Biksu Top. Wukong pun terus saja terpengaruh dan bertanya-tanya siapa yang berbicara. Tapi suara itu terus saja membisiki Wukong untuk membunuh Biksu Top. Dia pun akhirnya terpengaruh oleh omongan itu dan melihat ke arah Tan Sanzang. Tan Sanzang pun merasa kalau kali ini sangatlah celaka. Sedangkan Wukong masih saja berusaha untuk melawan bisikan dari suara gaib itu. Perlahan-lahan, kesadaran Wukong pun dikendalikan oleh makhluk yang membisikinya untuk membunuh Tan Sanzang. Wukong berusaha untuk melawan bisikan itu karena dia tidak mau mengikuti arahan untuk membunuh gurunya. Dan akhirnya dia pun menyadari suara itu berasal dari hatinya. Dia pun memasukkan tangannya dan mengambil salah satu iblis yang ada di dalam tubuhnya. Ternyata saat dia mengeluarkan iblis itu berubah wujud menjadi sesosok wanita yang sangat cantik. Wukong yang melihat sosok iblis yang ada di dalam tubuhnya pun terkejut dan bertanya sebenarnya siapa dia dan kenapa mau mengendalikan Sun Wukong. Tapi sayangnya iblis itu tidak mau menjawab dan itu membuat Wukong sangatlah kesal. Dia pun terobsesi untuk mengalahkan iblis itu dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kali ini amarah Wukong pun meningkat dan akhirnya dia berusaha untuk mengambil iblis wanita itu yang ada di depannya. Tapi dia tidak bisa mengeluarkannya dari dalam tubuhnya kali ini. Kekuatannya tidak mampu menandingi iblis itu dan dia pun semakin bertanya-tanya sebenarnya siapakah iblis wanita itu. Dan tiba-tiba Wukong pun malah dikendalikan sepenuhnya oleh iblis itu kali ini. Tan Sanzang yang melihat itu pun mencoba untuk berbicara kepada Wukong karena sekarang tubuhnya belum dikendalikan sepenuhnya. Jadi pisahkan tubuhnya selagi Wukong masih bisa mengendalikannya sedikit sekarang. Karena sekarang juga tidak ada pilihan lain selain Wukong memisahkan tubuhnya dari tubuh aslinya. Dan dengan segenap kekuatannya, Wukong pun berusaha untuk membagi dua tubuhnya kali ini. Wukong pun menggunakan jurus pemisah tubuhnya dan akhirnya dia pun berhasil memisahkan diri dari tubuh aslinya. Tapi sayangnya, iblis yang ada di dalam tubuh aslinya masih saja berusaha untuk menyerang Wukong kali ini. Dan bukan hanya Wukong, tapi Tan Sanzang juga diserang dengan brutal oleh iblis-iblis itu. Wukong pun melindungi gurunya dengan cahaya lingkaran emas abadinya dan iblis-iblis itu tidak bisa menembusnya. Sekarang dia hanya duplikat dari tubuh aslinya. Dia tidak bisa mengeluarkannya dari bahaya ini sekarang. Karena kekuatannya pun juga terbagi dua.
Tan Sanzang yang menyadari itu pun meminta Wukong untuk pergi dan temukan Sang Buddha. Karena Tan Sanzang rasa Buddha Gautama bisa mengeluarkan mereka dari bahaya ini. Sun Wukong pun mendengarkan perkataan itu dan langsung melebarkan lingkarannya untuk melindungi sang guru. Dia pun berpesan kepada gurunya sebelum dia kembali jangan pernah keluar dari lingkaran yang dibuat Wukong. Dan dia pun berusaha untuk kembali secepat mungkin. Wukong pun langsung terbang, tapi sayangnya dia dikejar oleh tubuh aslinya yang telah dikendalikan iblis ungu wanita itu. Iblis ungu itu langsung memukul duplikat tubuh Wukong dengan sangat kuat. Wukong pun kewalahan karena tubuh aslinya lebih kuat daripada dirinya saat ini. Dia tidak punya pilihan lain selain menghancurkan batu jiwa di dalam tubuh aslinya sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, Wukong pun mau tidak mau melakukannya untuk bisa melarikan diri darinya. Dan dia pun mengeluarkan tongkat ruyinya untuk memukul tubuh aslinya dan memecahkan batu jiwanya. Dengan seketika, tubuh asli Sun Wukong yang dikendalikan iblis berubah menjadi batu dan dia pun berhasil melarikan diri kali ini. Wukong pun menempuh perjalanan yang sangat panjang dan akhirnya dia pun sampai di surga barat. Tanpa berlama-lama lagi, Wukong pun langsung mencari Buddha Gautama atau Sang Buddha Rulai. Tapi sayangnya, Buddha Gautama tidak mau keluar saat Wukong memanggilnya. Wukong pun tidak memiliki pilihan lain selain membuat keributan. Dia pun memukuli pohon besar yang ada di hadapannya untuk memancing Buddha Gautama keluar. Dan akhirnya benar saja kawan. Sang Buddha Gautama pun muncul dengan keributan yang dibuat oleh Sun Wukong. Buddha Gautama pun langsung menanyakan pada Wukong apakah sikapnya mengunjungi orang lain seperti itu. Tapi Wukong dengan keras kepalanya hanya mengatakan dia tidak mau keluar kecuali Wukong bertindak kasar. Emang nakal banget ini monyet. Tapi sayangnya ternyata Sang Buddha Gautama sedang memasak dan masakan itu sepertinya sangatlah penting. Karena Wukong mengajaknya untuk pergi menolong Biksu Tong, namun Sang Buddha menolak. Dia meminta Wukong untuk tenang, walaupun situasinya sedang darurat. Dia meminta Wukong jangan terlalu gelisah. Butuh 300 tahun untuknya memasak bubur yang sedang dia masak. Tapi dengan nakal ya, Wukong tidak peduli itu dan malah menendang bubur yang dibuat 300 tahun Sang Buddha Gautama. Dia pun langsung ngamuk dan berkata dia tidak peduli kalau itu membutuhkan waktu 300 atau 500 tahun. Karena saat ini mereka harus menolong gurunya si Biksu Tong. Gautama pun dengan tenangnya berkata kepada Wukong, setitik kemarahan hati akan membuka sejuta dosa berikutnya. Dan kalau begini, Wukong akan membuat kesalahan yang sama seperti 300 tahun yang lalu. Mendengar itu pun Wukong bertanya-tanya kesalahan apa yang dia buat 300 tahun yang lalu. Dan Buddha Gautama pun tidak memberitahu Wukong. Dia meminta Wukong untuk berpikir baik-baik. Tapi Wukong malah kesal. Karena menurutnya siapa yang bisa mengingat hal yang terjadi 300 tahun yang lalu. Dengan perkataan Wukong pun akhirnya Buddha Gautama menyentuh dahi Wukong dan berkata, kelihatannya Wukong masih tidak merasa bersalah tentang apa yang dia lakukan. Kalau begitu, dia akan membantu Wukong mengingat apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Wukong pun dengan seketika mengingat semua itu. Dan apakah yang diingat Sun Wukong? Kita lanjutkan di episode selanjutnya ya kawan. Gimana nih menurut kalian? Udah kelihatan belum nih alur ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton di Melodis Cerita. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa. Hahaha.